Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lainnya, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit. Tetapi saya menghendaki satu national state yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu national state Indonesia bukan berarti state yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia. Bapak Tuan pun orang Indonesia. Nenek Tuan pun bangsa Indonesia. Datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo, itulah kita dasarkan negara Indonesia. Satu national state, hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya, marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit. Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa, ya desir de RT ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya The Nationalism Tenfreaks, di situ ditanyakan, what isn't any nation? Dan jawabannya ialah, any nation is any aus skikalagemenskap ewarchens karaktermenskap. Itulah menurut Otto Bauer Nasi, bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi kemarin pun tatkala, kalau tidak salah Profesor Supomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata, Fioredet sudah tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah Fioredet, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu Wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Tuan Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan gemenskapnya dan perasaan orangnya. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi. Bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar. Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa
Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta dunia bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau penggadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pun dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditujukan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer. Tidak cukup le désir de être ensemble. Tidak cukup definisi Otto Bauer. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia yang banyak, kira-kira 2,5 miliar rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Penduduk Jogja pun adalah merasa le désir de être ensemble, tetapi Jogja pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat, rakyat Pasundan sangat merasakan le désir de être ensemble, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Pendek kata, bangsa Indonesia, nasi Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan le désir de être ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis. Tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara sampai Sumatera, sampai Irian. Seluruhnya. Karena antara manusia 70 juta ini sudah ada le désir de être ensemble, sudah terjadi karakter Gemeinschaft, nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlah orangnya adalah 70 juta. Tetapi 70 juta yang telah menjadi satu. Satu, sekali lagi, satu. Kesinilah kita semua harus menuju mendirikan satu national state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu national state, bukan Prussian, bukan Bayern, bukan Saxon, adalah national state. Tetapi seluruh Germania satu national state, bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia lah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah
yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen adalah national state. Bukan Benggala, bukan Punjabi, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-segi India lah nanti harus menjadi national state. Demikian, bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah national state. Kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu, kita tidak mengalami national state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saya berkata bahwa kerajaan Banten meskipun merdeka bukan satu national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang mereka merdeka itu bukan national state. National state hanyalah Indonesia seluruhnya yang telah berdiri dari zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf Tuan Lim Kon Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityo, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan.